selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 137. Di luar negeri. Seperti biasa, Zelin pergi ke kampus menggunakan bus. Tapi hari ini berbeda. Berbeda bukan menggunakan mobil atau kendaraan lainnya. Berbeda karena statusnya yang telah menjalin kasih dengan Kuku. Selama perjalanan, Tia terus memperhatikan mimik wajah sahabatnya. "Kamu kenapa?" tanya Tia. "Ah, tidak," sahut Zelin. "Aku perhatikan dari tadi kamu terus tersenyum. Apa terjadi sesuatu denganmu?" tanya Tia. "Nggak ada." Zelin belum ingin memberitahukan hubungannya dengan Kuku. "Pasti ditembak Kuku, iya kan?" Seketika wajah Zelin berubah. "Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" tanya Zelin curiga. "Aduh Zelin, dunia juga tahu kalau kalian pernah menjalin kasih. Dan kedatangan dia ke sini juga untuk memperbaiki hubungan kalian," sahut Tia keceplosan. "Kedatangannya ke sini? Maksud kamu apa?" Zelin curiga. Tia bingung. Dia khawatir karena mulutnya hubungan Koko dan Zelin kembali renggang. "Nggak ada. Aku hanya berasumsi sendiri," sahut Tia bohong. Bus telah berhenti. Tia buru-buru turun menuju kampus, tapi Zelin terus mengejar temannya. "Tia, tunggu!" Zelin memegang bahu temannya agar segera berhenti. "Katakan padaku, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" "Nggak ada," sahut Tia singkat dan kembali jalan. Tapi Zelin kembali menarik lengan temannya. "Tia, jangan bohong," seru Zelin. Tia melihat wajah temannya, berharap tidak ada kemarahan nantinya. "Kamu jangan marah ya. Sebenarnya Koko tahu keberadaanmu ke negara ini dariku." "Apa? Jadi pertemuan di tempat makan itu juga rencana kamu?" tanya Zelin dengan raut muka kecewa. Gadis itu menganggukkan kepalanya. "Maaf Zelin, aku tidak bisa melihat kalian berpisah. Koko sangat mencintai kamu. Jadi ketika kamu jadi berangkat, aku menghubunginya. Jelas Tia. Aku tidak suka dibohongi. Lebih baik kalian jujur." Zelin marah dan pergi meninggalkan sahabatnya. Tia buru-buru menghubungi Koko. Pria itu tidak menjawab panggilannya. Mungkin dia lagi sibuk. Tia mengirim pesan ke Koko. Semua karyawan Departemen Pemasaran mulai menikmati makan siang yang diadakan manajer pemasaran. Fania dan Langit duduk saling berjauhan. Karena kejadian di bus, Fania mencoba tidak berdekatan dengan Langit. Dia tidak ingin pertemanan mereka menimbulkan gosip. Ketika sedang makan, datang pemilik perusahaan dan bergabung makan bersama dengan mereka. Ketika pemilik perusahaan datang, semua karyawan melirik Fania. Dan Langit memperhatikan tatapan semua karyawan yang mengarah ke gadis itu. "Fania pernah menjalin hubungan dengan pemilik perusahaan," ujar seorang temannya yang duduk di sebelah Langit. "Kenapa kamu mengatakan kepadaku?" tanya Langit. "Kamu kan kekasihnya, jadi harus tahu gosip sebelumnya," sahut pria itu lagi. Mendengar ucapan temannya, Langit memicingkan matanya. "Aku jelaskan kepadamu. Aku dan dia tidak mempunyai hubungan apapun. Jelas Langit?" "Gak usah dijelaskan, cukup waktu yang membuktikan," sahut temannya dan mulai menikmati makanannya. Keseharian Zira selalu dihabiskan dengan bermain dengan si kembar. Usia si kembar tidak terasa telah memasuki 7 bulan. Setiap waktu, kepintaran selalu diperlihatkan si kembar. Suara ponsel berdering. Baby sister menyerahkan ponsel itu ke pemiliknya. Zira melihat ada nama mama mertuanya di layar ponsel. "Ya halo ma," sahut Zira. Dari ujung ponselnya, Nyonya Amel histeris teriak dan menangis. "Mama kenapa?" tanya Zira ikutan panik. Tidak ada sahutan dari mamanya. Seseorang menjawab panggilan Zira. "Nona, ini Pak Budi." "Nyonya besar pingsan," sahut Pak Budi. "Pingsan? Kenapa Pak? Apa yang terjadi?" tanya Zira mulai cemas. Pak Budi menceritakan kejadian yang terjadi di mansion. "Saya akan pergi sekarang." "Apa Ziko sudah dihubungi?" tanya Zira sebelum menutup panggilan. "Belum. Ponsel Tuan Ziko tidak aktif. Ponsel Kevin juga sama," sahut Pak Budi. "Saya akan ke kantor segera," sahut Zira dan segera menutup panggilan. "Jaga si kembar," ujar Zira ke baby sister. Zira menyetir mobil pelanginya, yaitu mobil favoritnya. Mobil yang dibelinya dari keringatnya sendiri. Walaupun mobilnya berjejer, dia lebih sering menggunakan mobil itu.
Dalam perjalanan, Zira menghubungi kembali nomor suaminya. Dan yang dikatakan Pak Budi benar, ponsel suaminya tidak aktif. Begitupun dengan Kevin tidak menyalakan ponselnya. Kenapa mereka selalu kompak? Gerutu Zira menuju gedung Raharsya Group. Mobil parkir di depan lobi. Dengan tergesa-gesa dia masuk ke lobi. Tapi security memanggilnya. "Ibu, mobilnya bisa dipindahkan," ujar security. Zira melihat nama yang tertera di seragam pria itu. "Tolong pindahkan, saya sedang buru-buru," titah Zira. "Maaf Bu, saya hanya boleh memindahkan mobil pemilik perusahaan," sahut si pria. Zira manggut. "Berapa lama kamu kerja di sini?" tanya Zira. "Baru 2 bulan," sahut si pria. Zira manggut dan mengerti. Kepala security melihat ada mobil yang parkir di pintu lobi. Pria parubaya itu juga masuk ke dalam lobi, mencari pemilik mobil tersebut. "Beri waktu 10 menit kalau begitu," ujar Zira buru-buru dan segera berlalu masuk ke dalam lift, tanpa melapor ke resepsionis. Kepala security menghampiri anggotanya. "Mana pemilik mobil itu?" tanya pria parubaya. "Masuk ke dalam, dan ibu itu tidak melapor ke resepsionis," sahut si anak baru. Kepala security mendatangi meja resepsionis. "Siapa yang masuk ke dalam tadi?" tanyanya. "Banyak Pak," sahut wanita yang bekerja sebagai resepsionis. Zira tidak menemukan suaminya di ruangannya. Sekretaris suaminya mengatakan kalau Ziko dan Kevin sedang meeting dengan para investor asing. Zira kembali ke lobi. Di lobi telah banyak security. "Itu Pak orangnya," ujar si anak baru menunjuk ke arah Zira. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Itu bukan ancaman. Beliau pemilik sekaligus istri dari Pak Ziko," jelasnya. Anak baru itu mulai khawatir atas nasibnya. Zira menghampiri kepala security. "Ada apa ini?" tanya Zira. "Maaf Bu, ini anak baru. Dia tidak tahu kalau Anda yang datang," ujar kepala security. "Maafkan kebodohan dan sikap saya Bu," ujar si anak baru. Zira menganggukkan kepalanya. "Tugas kamu sudah benar, tapi lain kali bertanya dulu," ujar Zira dan meninggalkan kerumunan itu. Zira kembali melajukan mobilnya menuju tempat meeting suaminya. Meeting tersebut diadakan di sebuah restoran bintang 5. Zira tahu di mana tempat restoran itu berada. Ketika Zira tiba di restoran itu, meeting telah selesai dan dia tidak menemukan suaminya. "Pasti selisih jalan," gumam Zira dan segera menghubungi suaminya. Panggilan terhubung. "Ya sayang," ujar Ziko. "Ke rumah sakit sekarang," ujar Zira dan segera menutup panggilannya. Ziko bingung. Istrinya hanya menyebutkan beberapa kata tanpa menjelaskan apapun. "Bin, kita ke rumah sakit," titah Ziko. "Ngapain Tuan?" tanya Kevin. "Zira baru menghubungiku, katanya ke rumah sakit sekarang," sahut Ziko mengucapkan kata yang sama seperti istrinya. "Apa Nona Zira sakit?" tanya Kevin. "Sepertinya tidak. Cara berbicaranya cukup tegas. Kalau dia berbicara pelan mungkin saja," sahut Ziko. Zira lebih dulu sampai ke rumah sakit. Di rumah sakit dia menemui Pak Budi. "Apa yang terjadi?" tanya Zira. Pak Budi membawa Zira ke salah satu ruangan ICU. "Siapa yang sakit? Mana Mama? Mana Papa?" tanya Zira mulai cemas. Tidak berapa lama Ziko tiba di rumah sakit. Pak Budi telah menghubunginya dan menyuruhnya ke ruang ICU. "Siapa yang sakit Pak?" tanya Zira lagi. Melihat ada sosok istrinya di depan Pak Budi, Ziko langsung berlari. "Pak, siapa yang sakit?" tanya Ziko cemas. Pak Budi menunjukkan raut wajah yang sedih. "Pak, jangan buat aku penasaran. Katakan siapa yang sakit?" seru Ziko. "Tuan besar," sahut Pak Budi pelan. "Papa? Kenapa dengan Papa?" tanya Ziko khawatir. "Tuan besar tidak sadarkan diri," sahut Pak Budi. "Maksud Bapak apa? Kapan dan bagaimana ceritanya?" tanya Zira lagi. "Seperti biasa, Tuan besar melakukan olahraga pagi. Saya tidak tahu sejak kapan Tuan besar tidak sadarkan diri. Saya hanya mendengar teriakan Nyonya besar," jelas Pak Budi. "Sekarang Mama di mana?" tanya Ziko. "Ada di dalam bersama Dokter Diki," sahut Pak Budi. Ziko, Zira, dan yang lainnya masih menunggu di depan ruang ICU. Pintu ruang ICU terbuka. Terlihat Nyonya Amel dan Dokter Diki keluar dari ruangan itu. "Mama," ujar Ziko dan Zira. Wanita parubaya itu menangis di dalam pelukan anaknya. "Papa kok," ujar mamanya menangis. "Papa kenapa Ki?" tanya Ziko ke Dokter Diki. "Om Raharsya kena serangan jantung," sahut Diki. "Bagaimana bisa? Papa sangat suka berolahraga."
Makanannya juga dijaga? Ujar Ziko bingung dengan sakit yang diderita papanya. Sakit tidak bisa dihindari, Ko. Papa sering melakukan kontrol kesehatannya, dan tidak ada riwayat sakit jantung, ujar Ziko lagi. Nyonya Amel mengangkat kepalanya dari badan anaknya. Salah, Ko. Papa ada penyakit jantung, tapi penyakit itu ditutupi Papa dari kita, ujar mamanya. Kenapa Mama baru mengatakan ini sama Iko? Sejak kapan Papa terkena sakit jantung? Tanya Ziko penasaran. Setahun lalu, Ko. Papa tidak mau mengatakan kepada Mama hasil pemeriksaannya. Tapi Mama ngotot melihat hasilnya. Dan di situ Mama kaget kalau Papa ada sakit jantung, ujar mamanya dengan derai air mata. Bagaimana kondisi Papa? Tanya Ziko ke Diki. Belum sadarkan diri. Kami sedang melakukan yang terbaik untuk menyadarkan Om Raharsyah, sahut Diki. Ziko membawa mamanya untuk duduk di kursi, menenangkan wanita parubaya itu. Aku akan mengabari Zelin, ucap Ziko. Jangan, Ko. Zelin masih ujian. Biarkan dia fokus dengan ujian. Bulan depan dia akan kembali ke sini, ujar mamanya. Ma, tapi Zelin harus tahu, sahut Ziko lagi. Sayang, yang dikatakan Mama benar. Biarkan Zelin fokus dengan kuliahnya. Tugas kita menyembuhkan Papa. Jangan memberikan kabar apapun ke Zelin. Biarkan dia tenang di sana, timpal Zira. Zelin telah selesai mengikuti ujian untuk hari ini. Dia berjalan lebih dulu tanpa mau menunggu Tia. Dia kecewa karena Tia menyembunyikan sesuatu darinya. Di depan kampus ada sosok Koko yang menunggunya. Zelin tahu jika Koko dihubungi Tia. Gadis itu menghindari Koko. Dia tidak ingin bicara dengan Koko. Zelin, dengarkan. Aku akan menjelaskan semuanya, ujar Koko yang berjalan beriringan. Tidak perlu. Kamu dan Tia bersekongkol, sahut Zelin ketus. Zelin, dengar. Tia hanya membantuku untuk dapat berhubungan dengan kamu. Itu saja. Koko membela Tia. Zelin tetap berjalan menuju halte. Jangan karena salah paham seperti ini, persahabatan kalian rusak, ujar Koko. Zelin tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Baru saja mereka menjalin kasih dan sekarang mereka bertengkar hanya kesalahpahaman. Bersambung.